Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Selamat memasuki akhir pekan di dalam kuasa serta kasih setia Allah yang senantiasa menghantar perjalanan hidup kita semua. Di dalam pemahaman gereja reformasi, kita mengenal 5 sola. 5 sola apa saja itu? Ya, yang pertama adalah sola gratia. Hanya karena anugerah. Yang kedua, sola fide. Hanya karena iman atau hanya oleh iman. Ketiga, sola scriptura, yang berarti hanya berdasarkan Alkitab. Yang keempat, solo Christos, yaitu hanya di dalam Kristus. Dan yang kelima adalah soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Sebenarnya ada satu lagi, satu sola yang sering kali dilupakan, ya, sola justisia, yang berarti semata-mata keadilan. Tetapi ya, kita tidak sedang membicarakan hal itu. Kita akan berbicara tentang sola yang kedua, sola fide. Hanya oleh iman. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang karya Kristus di tengah dunia ini, khususnya di antara mereka yang termarginalkan, terpinggirkan. Kisah kita berbicara tentang seorang buta yang rindu untuk melihat, dan ketika ia tahu Yesus sedang lewat, ia berteriak, ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, banyak orang tidak menghiraukan jeritan serta seruan ia yang buta ini. Mengapa? Karena pada waktu itu orang yang menderita sakit, entahkah ia buta, entahkah ia tuli, entahkah ia bisu, entahkah ia kerasukan setan, entahkah ia berpenyakit kusta, atau bahkan seorang perempuan bisa dikatakan sebagai orang yang tidak diberkati oleh Allah, seorang yang mengalami kutuk dari Allah karena dosa orang tuanya,
dosa ayahnya atau ibunya, atau dosa dia sendiri. Tetapi ibu bapak, saudara yang terkasih, rupa-rupanya pemahaman seperti itulah yang mau dibongkar oleh Tuhan Yesus. Yesus justru mendekati mereka, Yesus justru hadir di antara mereka, Yesus justru mau mendengarkan isi hati mereka, jerit hati mereka, kerinduan-kerinduan yang dimiliki oleh mereka yang dibuang oleh masyarakat Yahudi pada zaman itu. Ketika semua orang tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan jeritan hati orang yang buta ini, Yesus justru datang kepadanya dan bertanya, "Apakah yang engkau inginkan? Apakah jerit isi hatimu? Apakah kerinduanmu?" Dan si buta ini kemudian berkata, "Tuhan, aku ingin melihat." Ya, itu adalah kebutuhannya. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih, Yesus berkata, "Melihatlah, sebab imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga orang yang buta ini celik matanya. Di sini Tuhan Yesus mau memproklamasikan bahwa Injil Kerajaan Allah mengatasi segala sesuatu. Kuasa Allah mengatasi segala sesuatu. Di tangan Allah tidak ada yang mustahil. Entahkah itu penyakit, entahkah itu duka cita, entahkah itu berbagai-bagai hal yang mendatangkan kekecewaan. Apakah itu bentuk ketidakadilan masyarakat yang membuang serta menginjak-injak harga diri seseorang? Semua dapat dihapus, semua dapat diatasi di dalam kerajaan Allah. Ya, karena Allah lah yang menjadi raja, Ia boleh memerintah dengan damai sejahtera, Ia boleh memerintah dengan adil, Ia boleh memerintah dunia ini dengan mendatangkan kebahagiaan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini juga mengingatkan kita semua, jeritan hati seperti apakah yang ada di dalam hati kita semua. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sampai saat ini tidak terkatakan. Mungkin ada kerinduan-kerinduan yang sampai sejauh ini masih belum terpenuhi. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih, Tuhan berkata kepada kita, "Apa yang engkau kehendaki? Aku mau mendengar, aku mau menerima isi hatimu, aku mau mendengarkan cerita serta kerinduan hatimu." Ibu bapak, saudara yang terkasih, mari kita arahkan hidup kita
kepada Allah, sebab disitulah kita boleh menunjukkan iman kita, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Allah yang hidup. Biarlah kita boleh menjalani setiap langkah kehidupan yang ada di depan dengan segala rintangan, dengan segala kerinduan, tetapi juga dengan hati yang tetap kukuh, yang tetap teguh, tetap percaya, penuh iman kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sola fide, hanya oleh iman kita mengalami kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu, memohon kiranya Engkau memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai-bagai persoalan dan pergumulan, dengan iman dan percaya yang kukuh dan teguh kepadamu. Jangan biarkan berbagai-bagai persoalan hidup menyeret kami jauh daripadamu, tetapi biarlah kami dimampukan untuk semakin mendekat kepadamu, bahkan meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat memasuki akhir pekan. Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan biarlah kehidupan kita tetap dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Amin.